Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam video kali ini, dimana pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sampai kepada admin, kepada rekan-rekan kami, di mana permasalahan warisan atau permasalahan dalam ilmu faraid yang sampai kepada kami, ditanyakan kepada kami ketika ada seorang anak menanyakan harta warisan yang ditinggalkan oleh ibunya. Jadi kasusnya adalah di mana ketika seorang ibu meninggal, ya, yang bertanya adalah anaknya ini, si perempuan, anaknya. Jadi seorang anak ini memiliki ibu dan ayahnya. Ketika masih hidup, si ibu ini hartanya sudah dipisah. Harta si ibu dan ayah sudah dipisahkan, ataupun meskipun tidak dipisahkan sudah jelas mana harta milik ibu dan mana harta milik ayah. Ini akan memudahkan dalam permasalahan warisan kita. Karena ketika kebanyakan permasalahan warisan di mana harta seorang suami dan seorang istri ini tidak dipisah, maka belum ada kejelasan manakah yang sebetulnya harta istri dan manakah harta sebetulnya yang dimiliki khusus oleh suami. Yang mana kebanyakan orang mengatakan, kebanyakan pasangan mengatakan harta istri dan harta suami menjadi satu. Maka sebetulnya ini perlu kita pisahkan agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di situ jelas sebetulnya memang harta itu memang harus dipisahkan, dan kepemilikan pun tatkala suami memiliki harta juga harus dijelaskan ini milik suami dan juga ini milik istri. Dan dalam kasus ini, permasalahan ini, si istri ini sudah memiliki harta yang sudah disendirikan, dan contoh misalnya istri ini memiliki sebuah ruko yang memang diatasnamakan istri, surat-suratnya diatasnamakan istri, dan juga memang kepemilikan penuhnya dipegang oleh istri. Nah, karena suatu hal qadarullah ditentukan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, si istri ini meninggal. Sehingga dia meninggalkan seorang suami, juga ada kerabat yang lain. Saat itu ada ibunya yang masih hidup, ibu dari istri ini, juga istri yang meninggal ini memiliki 3 orang putra dan 2 orang putri. Maka berapakah warisan yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut? Nah, perlu kami sampaikan bahwa yang sebetulnya si istri ini memiliki kerabat yang lain. Contoh misalnya saudara, atau contoh misalnya paman, dan lain sebagainya, famili dan kerabat yang lainnya. Namun dalam ilmu faraid, setelah kita bahas, ternyata yang memang berhak mendapatkan warisan tersebut hanyalah ibu dari istri ini yang masih hidup, kemudian suaminya, dan juga ketiga anak laki-laki serta kedua anak perempuannya. Jikalau harta yang ditinggalkan adalah ruko yang sudah ditinggal mati tersebut, ditinggal wafat, maka bagaimana cara membagi harta warisan tersebut? Ketika satu keluarga ini, ahli waris ini sepakat bahwasanya ruko tersebut dijual, maka dijuallah. Kita gambarkan, maka nominal dari ruko tersebut berharga 120 juta rupiah. Anggap kita buat harga ruko tersebut 120 juta rupiah agar kita nanti ketika menggambarkan hitungannya tersebut bisa menjadi nominal yang mudah untuk dihitung. Mari kita ikuti dan kita belajar bersama-sama mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan dalam ilmu faraid, kemudian kita praktekkan dalam penghitungan permasalahan ini. Mari ikuti untuk video penghitungannya.
sudah mendapatkan permasalahan yang bisa kita gambarkan, sudah kita dapatkan permasalahan yang bisa digambarkan, yaitu ahli waris yang pertama adalah suami. Mungkin secara bahasa kitabnya adalah zauj. Kemudian ahli waris yang kedua adalah ibu, atau dalam bahasa kitabnya ummun. Kemudian juga ada 3 anak laki-laki, bahasa kitabnya ibnun. Kita tulis 3 saja di sini agar lebih mudah untuk pembagiannya. Kemudian ada 2 anak perempuan, bahasa kitabnya adalah 2 binit. Nah, setelah itu, jikalau sudah kita dapatkan mereka yang mendapatkan warisan, maka kita tulis bagian mereka masing-masing. Suami di sini mendapatkan 1/4 karena ada far'un waris, ada keturunan di sini, sehingga dia tidak mendapatkan setengah tetapi mendapatkan 1/4. Kemudian ibu atau ummun mendapatkan 1/6, di mana bagian asalnya adalah 1/3, tetapi karena ada far'un waris, karena ada anak laki-laki ataupun perempuan di sini, maka ibu mendapatkan 1/6. Dan ibn atau anak laki-laki beserta anak perempuannya, mereka mendapatkan asobah atau sisa. Tetapi tetap kita garis bawahi bahwa nantinya setiap satu anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali lipat daripada bagian 1 anak perempuan. Setelah itu kita tulis aslul masalah di sini atau pokok permasalahannya. Kita lihat penyebut yang ada di sini, ada 4 dan 6, sehingga kita tulis KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kita tulis 12 sebagai aslul masalah di sini. Kemudian kita tulis bagian masing-masing. 12 dibagi 4 untuk bagian suami, 12 dibagi 4, 3 dikali 1, 3, maka 3 kita tulis di sini. Kemudian bagian ibu, caranya 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikalikan 1 pemilangnya, maka hasilnya adalah 2, kita tulis di sini. Dan untuk bagian anak laki-laki, juga untuk anak perempuan mendapatkan asoba yaitu sisa, maka 3 ditambah 2, 5, 12 dikurangi 5, maka sisanya adalah 7. Kita tulis 7 untuk 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, apakah sudah selesai di sini? Secara pembagian memang sudah selesai, tetapi kita belum bisa membagi berapa bagian masing-masing anak laki-laki dan berapa bagian masing-masing anak perempuan. Dan inilah yang disebut dengan permasalahan inkisar. Lalu bagaimana cara membagi untuk masing-masing anak laki-laki dan masing-masing anak perempuan? Maka caranya adalah kita lihat di sini ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kita gambarkan bahwasanya setiap anak laki-laki memiliki 2 kepala dan setiap anak perempuan memiliki 1 kepala. Ketika kita jumlahkan 2 ditambah 1 dan 1, maka totalnya adalah 8. Maka kita mendapatkan dari total 3 anak laki-laki 2 anak perempuan memiliki 8 kepala. Lantas 8 ini kita kalikan dengan aslul masalah di atas, sehingga 12 dikalikan 8, maka hasilnya adalah 96. 96 hasil perkalian dari aslul masalah dikalikan 8, maka setiap bagian masing-masing pun juga kita kalikan 8, sehingga bagian suami 3 dikalikan 8 sama dengan 24, bagian ibu 2 dikalikan 8 adalah 16, juga bagian anak-anak tadi 7 kita kalikan 8, maka hasilnya adalah 56. Nah, ketika sudah kita dapatkan 56 untuk masing-masing anak laki-laki dan masing-masing anak perempuan, lantas berapa untuk masing-masing anak tersebut? Caranya adalah 56 dibagi dengan jumlah kepalanya tadi. Jumlah kepala. Kita tulis tadi bahwasanya kita dapatkan jumlah kepala ada 8 kepala. Satu anak laki-laki mendapatkan 2.
Maka 56 caranya untuk membagi kepada masing-masing anak, 56 dibagi 8. 56 dibagi 8 jumlah kepala tadi, maka hasilnya adalah 7. Hasilnya adalah 7. Kita tulis di sini 7. 7 ini kita kalikan dengan jumlah kepala dari masing-masing anak. Jikalau satu anak laki-laki kepalanya 2, maka kita kalikan 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Dan seterusnya, masing-masing anak laki-laki dikalikan 2, 7 dikalikan 2, mereka mendapatkan hasil 14. Maka setiap anak laki-laki mendapatkan 14, dan satu anak perempuan adalah satu kepala, sehingga 7 dikalikan 1, 7, dan satu anak perempuannya yang lain juga mendapatkan 7. Ketika kita total 14 masing-masing anak, 14 satu anak laki-laki, 14 ditambah 14 tambah 14 adalah 42, ditambah 7 49, dan ditambah 7 lagi adalah hasilnya 56. Sesuai dengan bagian seluruh anak 56, maka kita dapatkan satu anak laki-laki mendapat 14 dan setengahnya adalah 7, dan itu bagian untuk satu anak perempuan. Sudah kita dapatkan di sini bahwa bagian satu anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian satu anak perempuan. Sudah kita dapatkan hasil penghitungan, lantas kita kalkulasikan dengan jumlah nominal harta ataupun harga ruko yang sudah dijual tadi, yaitu 120 juta rupiah. Maka bagaimana cara penghitungannya? Cara penghitungannya adalah kita tulis di sini 120 juta rupiah. Lalu kita bagi dengan aslul masalah yang ada di atas tadi. Nah, ini 96. 120 juta kita bagi 96, maka kita akan mendapatkan hasil 1.250.000 rupiah. Nah, hasil dari 1.250.000 rupiah ini adalah bagian setiap satunya, setiap satu dari bagian ahli waris. Jikalau kita lihat di atas, bahwasanya suami mendapatkan 24 bagian, maka caranya adalah karena 1.250.000 ini per satu bagiannya, maka kita caranya 1.250.000 dikalikan dengan 24 bagian suami, yang mana kita mendapatkan bahwasanya hasilnya adalah 30 juta. Begitu juga bagian ibu, karena persatunya setiap satu bagiannya adalah 1.250.000, maka kita kalikan 1.250.000 dengan 16 bagian ibu, sehingga kita dapatkan bahwasanya hasilnya adalah 20 juta. Nah, kita pun juga lanjutkan, karena kita tadi mendapatkan bagian satu anak laki-laki adalah 14, kita kalikan 1.250.000 dikalikan dengan 14, maka kita akan mendapatkan hasil 17.500.000 rupiah. Dan satu anak perempuan mendapatkan 7 bagian, dan kita kalikan 1.250.000, kita kalikan 7, maka kita akan mendapatkan hasil 8.750.000. Jikalau 3 anak laki-laki, satu orang anak laki-laki adalah bagiannya 17.500.000, setiap anak ada 3, anak laki-lakinya ada 3, sehingga setiap anak mendapatkan 17.500.000 dikalikan 3, maka total bagian anak laki-laki keseluruhannya adalah 52.500.000. Dan jikalau anak perempuan, setiap anak perempuannya mendapatkan 8.750.000, dan 2 anaknya mendapatkan, jika kita total adalah bagian keseluruhan anak perempuan 17.500.000. Dan kita jumlahkan bagian suami yang tadinya 30 juta
Dan bagian ibu 20 juta, ibu dari almarhumah 20 juta. Kemudian dari ketiga anak laki-laki, bagian mereka totalnya adalah 52.500.000, dan total dari kedua anak perempuan adalah 17.500.000, sehingga kita mendapatkan hasil dari penjumlahan bagian suami, ibu, anak laki-laki 3 dan 2 anak perempuan, kita akan mendapatkan hasil yang sempurna 120 juta rupiah. Demikianlah hasil yang bisa kita dapatkan dari pelajaran faraid, ilmu faraid dan ilmu mawaris yang sudah kita pelajari. Nah, itulah tadi sudah kita hitung bersama-sama pembagian dari setiap ahli waris. Dari total harga ruko yang kita gambarkan adalah 120 juta sebagai gambaran awal, yang mana 120 juta dibagi untuk suami, ibu dari almarhumah, juga 3 anak laki-laki beserta 2 anak perempuannya. Jika kita dapatkan dari total 120 juta tersebut, ternyata suami mendapatkan warisan yang tadinya adalah 1/4-nya, yaitu 30 juta, kemudian ibu mendapatkan 1/6-nya dari harta seluruhnya, 20 juta rupiah. Kemudian setiap anak laki-laki yang berjumlah 3 orang, setiap anaknya mendapatkan 17.500.000, dan setiap anak perempuannya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki tersebut, yaitu 8.750.000. Nah, perlu kita garis bawahi, kami garis bawahi bahwasannya jikalau harta atau biaya harga ruko tadi itu yang berjumlah 120 juta rupiah ternyata belum dicicil, belum dilunasi, dan masa pembayarannya adalah masih dicicil, maka kami sampaikan, kami anjurkan untuk agar setiap DP-nya ataupun setiap cicilannya disepakati bersama-sama. Apakah yang pembayaran cicilan yang pertama ini untuk ayah, untuk suami, atau untuk ibu, atau untuk anak laki-lakinya, atau memang mau dibagi rata. Jadi disepakati saja sehingga setiap ahli waris sudah merasakannya, atau memang disepakati menunggu sampai terkumpul 120 juta rupiah sehingga nanti dibagi dalam keadaan utuh. Namun jikalau menunggu sampai utuh biayanya, kita lihat jikalau jangkanya terlalu lama, maka bisa terjadi terdapat resiko yang mungkin di kemudian harinya ada salah satu dari keluarga yang mungkin saja, karena kita tidak tahu takdir Allah, bisa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum sempat merasakan harta warisan dari ibunya atau dari istri atau dari anaknya tersebut. Sehingga saran kami, jikalau memang belum terkumpul, disepakati saja setiap pembayaran cicilannya ataupun dari DP tersebut dibagi rata, sehingga tetap maksimal nominalnya adalah sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditentukan tadi, sehingga siapapun yang mendapatkan bagian pertama ataukah secara rata, tetap secara maksimal suami tetap mendapatkan 30 juta, ibu secara maksimal mendapatkan 20 juta, dan anak laki-laki secara maksimal 17.500.000, dan juga anak perempuan maksimalnya 8.750.000. Itulah gambaran daripada permasalahan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa kita praktekkan bersama-sama sehingga harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah bisa menjadi harta yang berkah, yang menghantarkan almarhumah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk ahli waris, keluarganya, anak-anaknya, mudah-mudahan bisa menjadi rezeki yang barokah, bisa menjadi rezeki yang menghantarkan mereka semuanya, kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, terlebih menjadi orang-orang yang bahagia di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memberikan kita istiqomah untuk mengamalkan dan menjalankan syariat-syariat Islam. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.